Halo teman-teman, selamat datang di LNF Trilogy. Pada kali ini kita akan berunut alur dari sebuah film. Sebelum dimulai, pastikan untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan jika ada saran atau kritik kalian untuk saya, bisa mencatatnya di kolom komentar. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2014 yang menceritakan tentang saat seorang ibu yang adalah imigran gelap mengambil pekerjaan sebagai pembantu. Tanpa sepengetahuannya, tempatnya bekerja telah menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Di sebuah kawasan terpencil di pelosok Amerika, daerah ini kini menjadi surga bagi para imigran gelap, terutama mereka yang berasal dari negara-negara konflik seperti di sekitaran Rusia. Di tempat inilah seorang wanita bernama Nina, seorang imigran dari Belarusia, berusaha mengadu nasib demi mencari penghidupan yang lebih layak, dan yang penting jauh dari suara dentuman senjata. Berbeda dengan para imigran lainnya yang kebanyakan berakhir menjadi tunawisma, Nina dan anak sematawayangnya merasa beruntung ketika menemukan sebuah brosur lowongan kerja dari Mary. Wanita modis ini mengaku sering membantu para imigran mencari pekerjaan. Kali ini, Mary berjanji akan membawa Nina kepada seorang pria kaya yang sedang membutuhkan seorang pembantu rumah tangga. Perjalanan panjang di dalam mobil membuat mereka harus berhenti ketika anak Nina yang masih kecil mulai rewel dan ingin buang air besar. Mereka pun memanfaatkan momen itu untuk beristirahat sejenak, melemaskan otot-otot yang terasa kaku setelah berjam-jam berkendara. Namun, suasana mendadak mencekam ketika Nina mendengar teriakan dari kejauhan. Khawatir bahwa suara itu berasal dari suku pedalaman atau bahkan kanibal yang sedang mencari mangsa, Nina dengan cepat kembali ke mobil. Meskipun berhasil masuk, tiba-tiba ada orang yang mendekatinya, terlihat ketakutan dan membutuhkan bantuan. Mary segera menjelaskan bahwa mereka adalah sesama imigran gelap, dan ia pun mengingatkan Nina untuk tidak mudah percaya pada orang asing yang baru saja dikenalnya. Akhirnya, mereka tiba di rumah besar tempat Nina akan bekerja. Rumah itu jauh dari hiruk-pikuk kota, dan Nina merasa lega ketika disambut hangat oleh pria bernama Luther. Baginya, ini adalah sebuah keistimewaan, terutama setelah sebelumnya harus tidur di pom bensin. Kegembiraan itu sedikit terganggu ketika Luther tampak tidak senang mengetahui bahwa Nina membawa anaknya. Ia tampak berpikir, apakah Nina benar-benar ingin bekerja atau sekedar menumpang mengurus anak. Nina segera menjelaskan kemampuannya, terutama dalam hal memasak, dan meyakinkan bahwa ia tetap bisa bekerja dengan baik meskipun membawa anaknya. Mary juga turut membujuk dengan mengingatkan Luther bahwa Nina adalah seorang imigran tanpa dokumen yang sangat membutuhkan tempat berlindung. Setelah mempertimbangkan semua itu, Luther akhirnya setuju untuk menerima Nina sebagai pembantu di rumahnya. Nina pun merasa lega, apalagi pria tua ini terlihat mulai menyukai anaknya juga. Meskipun pria tua itu kadang menunjukkan sikap yang aneh, Nina bisa melihat bahwa Luther sangat ramah saat berbicara dengannya. Luther menceritakan tentang kegemarannya berburu dan sebuah tradisi yang diwarisi dari leluhurnya. Demi menjaga tradisi dan kehidupan yang sederhana, Luther memilih untuk tidak memasang wifi atau telepon. Meskipun di daerah tersebut sinyal sangat sulit didapatkan. Setelahnya, ketika mereka tiba di kamar, Luther mulai bercerita tentang kakek buyutnya yang merupakan salah satu penduduk pertama di daerah itu. Untuk melestarikan tradisi keluarga, Luther selalu mengadakan ritual tahunan sebagai ungkapan rasa syukur atas melimpahnya sumber makanan di daerah tersebut. Setelah lama bercerita tentang leluhurnya, Luther menyampaikan harapannya agar Nina bisa betah dan menganggap rumah ini sebagai rumahnya sendiri. Namun di hari lainnya, kebahagiaan Nina terusik ketika ia menyadari bahwa anaknya tiba-tiba menghilang. Rasa panik menyelimuti dirinya, tetapi kemudian ia menemukan anaknya sedang sarapan bersama Luther. Rasa malu menyergap Nina, menyadari bahwa ia terlalu kelelahan setelah perjalanan panjang sehingga tidur terlelap tanpa menyadari anaknya. Beruntung, Luther bisa mengerti situasi itu. Meskipun hari pertama Nina di rumah ini terasa seperti ia hanya menumpang hidup. Suatu ketika, Nina mendengar suara dari dalam rubana. Luther yang melihat kekhawatiran di wajah Nina segera menjelaskan bahwa itu hanyalah suara seekor rakun hasil dari buruannya. Ia juga memperingatkan Nina untuk tidak mencoba masuk ke rubana jika ia ingin tetap bekerja di rumah tersebut.
Nina kembali terpukau oleh sosok Luther, seorang pria tua yang memilih hidup sendiri daripada menikah lagi setelah istrinya meninggal dunia. Luther kemudian menunjukkan gudang tempatnya mengolah hasil buruan, dan sekali lagi menegaskan bahwa tempat itu tidak boleh dimasuki oleh Nina. Beberapa saat kemudian, Luther mengejutkan Nina dengan memintanya memasak daging yang katanya adalah daging rusa hasil buruannya. Setelah selesai, Luther memberikan teh herbal dengan resep turun-temurun yang menurutnya sangat baik untuk kesehatan tubuh. Meskipun teh itu terasa aneh dan sedikit membuat pusing, Nina merasa senang karena mendapatkan perhatian dari Luther. Keesokan paginya, Luther yang akan pergi ke kota baru menyadari bahwa Nina adalah wanita yang sangat cekatan dalam mengurus berbagai pekerjaan rumah. Namun, setelah Luther pergi, Nina dikejutkan oleh kedatangan pria asing yang membawa parang. Namun pria itu hanya mengitari pekarangan sebelum akhirnya pergi. Ketika Luther kembali, Nina segera menceritakan kejadian tersebut. Namun, tanpa menanggapi ceritanya, Luther langsung mengajak Nina untuk ikut bersamanya ke hutan belakang. Rupanya, Luther ingin mengajari Nina cara berburu, sebuah keterampilan yang menurutnya penting untuk bertahan hidup di tempat terpencil itu. Namun, ketika Nina gagal menembak rusa, Luther menjadi sangat kesal. Ia menjelaskan bahwa latihan menembak itu sengaja dilakukan agar Nina terlatih dan lebih berani menghadapi situasi seperti yang terjadi pagi tadi, di mana orang asing mendekati rumah mereka tanpa izin. Bagi Luther, kehadiran orang asing tanpa izin adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Meskipun sikap keras Luther membuat Nina takut, pria tua itu dengan mudah kembali menunjukkan kebaikannya, terutama saat bermain bersama anak Nina, yaitu Bella. Beberapa waktu kemudian, orang asing tersebut kembali datang. Luther segera mengambil senjatanya, bersiap untuk menghadapi ancaman. Namun, pria yang ternyata bernama Andres ini justru meminta bantuan karena mobilnya mogok. Andres berharap bisa meminjam telepon untuk menghubungi bengkel. Sebelum Luther sempat bertindak lebih jauh, Nina dengan cepat menjelaskan maksud kedatangan pria asal Kolombia tersebut. Luther yang sempat tersulut amarah akhirnya merasa bersalah setelah menghantam pria itu dengan senjatanya. Setelah mendengarkan penjelasan Nina, Luther membawa Andres masuk ke rumah dan Nina memberikan perawatan sederhana. Seperti kebiasaannya, Luther menawarkan teh herbal sebagai sambutan untuk tamu yang terluka. Sebagai bentuk penyesalan, Luther bahkan menawarkan Andres untuk tidur sementara waktu di rumahnya hingga mobilnya diperbaiki. Meskipun sempat menolak, Andres akhirnya setuju untuk tinggal di sana, terutama karena di rumah Luther tidak ada telepon dan Luther sendiri yang akan pergi ke bengkel terdekat untuk menderek mobil Andres. Setelah Luther pergi tidur, Andres merasa berterima kasih dan memutuskan untuk membantu Nina dalam pekerjaan rumah sebagai balas budi atas kebaikan yang diterimanya. Tak lama setelah Andres tiba, ia menemukan minuman keras yang tampaknya cocok untuk pencuci mulut. Saat bersantai bersama, Andres heran mengapa Nina bisa betah bekerja di rumah orang seperti Luther. Nina menjelaskan bahwa meskipun Luther kadang terlihat aneh, pria tua itu sebenarnya sangat baik, terutama terhadap anaknya. Nina berharap setelah mendapatkan gaji, ia bisa menyewa pengacara agar ia dan anaknya bisa menjadi warga Amerika yang sah secara hukum. Meskipun kadang-kadang ia merasa hal itu mungkin hanya mimpi. Keesokan harinya, Nina terkejut saat mengetahui anaknya menghilang untuk kedua kalinya. Dan ternyata setelah menemukan anaknya yang sedang di pekarangan bersama dengan Luther. Di sana juga Nina mulai berhalusinasi, melihat sosok-sosok aneh yang mengenakan pakaian yang tidak biasa. Ia bingung apakah hal ini akibat dari efek minuman keras semalam atau ada penyebab lain. Luther kemudian memberitahu bahwa hal tersebut mungkin akibat dari efek alkohol yang dikonsumsi semalam bersama Andres. Ternyata Luther sudah mengetahui bahwa keduanya telah mencuri minuman kesukaannya. Luther kemudian mengumumkan bahwa malam nanti akan mengadakan pesta tahunan dan telah mengundang beberapa teman untuk memeriahkan acara tersebut. Luther kemudian mengajak Nina ke kamarnya untuk mengambil gaun yang harus dipakai Nina di pesta nanti. Lalu saat di ruangan Luther, Nina yang membuka buku yang tergeletak di meja membuat Luther marah. Setelah meluapkan kekesalannya, Luther kembali menunjukkan sikap baiknya dan menyuruh Nina untuk berdandan, memastikan ia siap sebelum teman-temannya tiba. Ketika malam pesta tiba, Nina bergabung dalam acara tersebut, dan Luther dengan bangga memperkenalkannya sebagai bagian dari keluarganya.
Teman-teman Luther menyambut Nina dengan hangat, meskipun statusnya sebagai imigran gelap. Andreas di sisi lain merasa tidak nyaman dengan suasana dan mengajak Nina untuk pergi dan bekerja di tempat lain. Ia juga menyebutkan bahwa ia akan membuka cabang di daerah tersebut, menawarkan kesempatan kerja yang lebih baik. Namun, Nina menolak tawaran Andreas. Ia merasa sudah betah tinggal bersama Luther, pria tua yang baik hati dan menyayangi anaknya. Singkat cerita, Luther akhirnya memulai pesta panen tahunan dan merasa sangat spesial karena Nina hadir menemani kebersamaannya dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, Luther memberitahukan bahwa temannya yang adalah seorang mekanik telah tiba. Ia mengajak Andreas ke gudang untuk menemui orang yang akan memperbaiki mobilnya. Setengah jam berlalu, Nina mulai merasa khawatir karena Andreas belum juga tiba. Teman-teman Luther seolah menghalangi Nina yang ingin menuju gudang. Ketika Nina bertanya tentang Andreas, Luther berbohong dan mengatakan bahwa Andreas sudah pergi setelah mobilnya diperbaiki. Nina merasa kecewa karena Andreas pergi tanpa berpamitan. Luther meminta Nina untuk tidak terlalu terganggu, menjelaskan bahwa orang Kolombia sering bersikap begitu dan kurang memiliki sopan santun. Setelah beberapa kali minum teh buatan Luther, ia mengatakan bahwa batuk yang diderita Nina kini sudah sembuh. Dan Nina merasa semakin tersentuh oleh kepedulian Luther. Keesokan harinya, Nina merasa semakin bugar meskipun masih memikirkan Andreas. Ia terkejut saat menemukan bercak darah di depan rubana. Ketika ia mencoba mencari tahu, Luther menjelaskan bahwa itu adalah darah dari daging rakun yang baru saja diurusnya. Meskipun Nina jelas mendengar teriakan seseorang dari dalam rubana. Di hari lainnya, saat Luther pergi, Nina memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa keadaan rubana. Ia merasa bahwa suara yang didengarnya kemarin sangat mirip dengan suara Andreas. Kecurigaannya semakin menguat ketika ia menemukan bahwa ritual yang dilakukan Luther sangat sadis, melibatkan banyak orang yang dijadikan tumbal. Nina bergegas untuk menyelamatkan Andreas dan mengalihkan perhatian anaknya dengan mengajaknya bermain petak umpet agar tidak melihat hal-hal yang mengerikan. Ketika Nina akhirnya menemukan Andreas, ia terkejut melihat bahwa kedua matanya telah menghilang. Tanpa ragu, Nina segera membawa Andreas kabur. Selagi Nina mencoba melarikan diri dengan Andreas, ternyata Luther berhasil menangkapnya kembali. Namun Luther, yang masih menunjukkan perhatian, mengajak Bella untuk ikut bersamanya, meninggalkan Nina dalam situasi yang menegangkan. Di sore harinya, Luther kembali datang untuk memberikan teh kepada Nina. Selama itu, Nina terus memohon agar ia bisa dipertemukan dengan anaknya. Luther mencoba menenangkan Nina, mengatakan bahwa anaknya baik-baik saja dan akan selalu diurusnya. Ia menyuruh Nina untuk segera minum teh yang disiapkannya, karena ia sedang memasak sesuatu untuk malam spesial yang akan datang. Malam pun tiba, dan ritual panen raya yang selalu digelar oleh Luther dan teman-temannya dimulai lagi. Namun, teman-teman Luther ternyata sebenarnya adalah kerabat dari keturunan kakek buyutnya. Pada saat itulah Nina baru mengetahui bahwa Mary, wanita yang sebelumnya membantunya, ternyata juga merupakan bagian dari kelompok tersebut. Setelah itu, Luther memulai ritual dengan membacakan kalimat syukur dari buku warisan keluarganya. Dalam buku tersebut tertulis bahwa nenek moyang mereka selalu merasa terganggu oleh kehadiran pendatang yang dianggap merusak daerah mereka. Satu-satunya cara yang dilakukan oleh nenek moyang Luther untuk menangani pendatang adalah dengan memperlakukan mereka seperti hewan buruan. Nina sangat terkejut ketika melihat kepala Andreas yang sudah diolah menjadi makanan. Ia merasa ngeri berada di tengah-tengah orang-orang yang memiliki kebiasaan mengerikan itu. Ketika pesta berlangsung, suasana menjadi semakin menegangkan. Semua orang di sekitar menjadi sangat lapar dan nafsu makan mereka tampak tak terpuaskan. Pesta pun berakhir dalam kekacauan, dan Luther merasa kecewa dengan sikap Nina yang tidak bisa menjaga kesopanan di hadapan kerabat-kerabatnya. Lalu setelahnya, Luther mengikat Nina di rubana. Namun Bella membuka ikatan yang mengikat Nina, dan saat Nina berusaha keluar dari rubana, di luar Mary menyalahkan Luther karena telah mengundang Nina ke meja makan. Namun Luther tetap berkomitmen untuk merawat Nina dan membesarkan Bella agar kelak menjadi penerus kelompok mereka. Sesaat kemudian, mereka berdua mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Luther dan Mary segera keluar dari dalam gudang, sementara Nina mencari cara untuk melarikan diri.
Ia menuju gudang dengan harapan menemukan kunci mobil Luther. Setelah berhasil mengalahkan Mary, Nina melanjutkan pencariannya untuk menemukan kunci mobil. Ia berniat untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan menyelamatkan diri. Nina akhirnya menyadari mengapa Luther melarangnya memasuki gudang. Ternyata, gudang tersebut adalah penyimpanan bagian tubuh para imigran yang telah diawetkan. Luther merasa kecewa dengan sikap Nina yang dianggap sulit diatur dan tidak patuh. Menurutnya, semua yang dilakukannya adalah untuk kebaikan Nina dan anaknya. Luther berniat untuk menjadikan Bella sebagai bagian dari klan agung penjaga tanah leluhur mereka, terutama karena kehadiran orang-orang seperti Andres dianggap sebagai parasit. Setelah berhasil mengurung Nina lagi, Luther mencoba mencari Bella yang hilang tanpa diketahui keberadaannya. Namun Luther tidak menyadari bahwa Nina berhasil melarikan diri. Dengan kewalahan setelah menghadapi berbagai tantangan, Nina berusaha kabur selagi masih ada kesempatan dan menyelamatkan Bella. Namun, Luther yang sudah muak dengan perilaku Nina berniat untuk menghabisinya. Dia merasa bahwa Nina telah melanggar banyak aturan dan membawa masalah yang tidak diinginkan ke dalam kelompok mereka. Namun pada akhirnya, Nina berhasil melawan dan mengalahkan Luther. Dan setelahnya, kemudian pergi dari daerah yang mengerikan itu dengan selamat bersama anaknya. Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.